kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan sistem tempat sampah otomatis menggunakan sensor tergerak. Ini untuk ini untuk mempresentasikan laporan proyek UAS mata kuliah pengenalan sistem digital. Dengan saya Eka Putra Pratama. Dan di sini ada 3 orang lagi ini di kelompok saya, Oke, ini untuk yang tahap pertama ini ada latar belakang proyeknya. Pengelolaan sampah manual yang mengharuskan kontak fisik dengan tutup tempat sampah tidak praktis dan meningkatkan risiko penyebaran kuman. Sistem tempat sampah otomatis tanpa kontak fisik atau touchless dirancang sebagai solusi higienis memanfaatkan logika sistem digital terintegrasi untuk mendeteksi pergerakan kondisi penuh dan penanganan darurat secara instan. Yang selanjutnya itu ada tujuan proyeknya. Di sini yang pertama ada sistem bilangan dan pengkodean. Ini untuk menjelaskan konsep representasi data microcontroller. Yang kedua ada tabel kebenaran. Itu untuk memetakan hubungan logika input sensor dengan aksi aktuator. Yang ketiga ada penyederhanaan kebolehan. Ini untuk menerapkan KeyMap untuk efisiensi gerbang sirkuit digital. Yang selanjutnya itu ada sirkuit sekuensial, itu menggunakan flip-flop, counter, dan register untuk status data. Dan yang terakhir ada sistem asinkron atau ASL. Ini untuk memproses fungsi proteksi darurat dan reset secara asinkron. Yang selanjutnya itu ada deskripsi cara kerja alat yang pertamanya ini ada deteksi tergerak. Sensor PIR mendeteksi keberadaan pengguna. Jika aman, servo memutar tutup sebesar 90 derajat dan LED hijau menyala. Saat pengguna menjauh atau low, servo kembali dan LED merah aktif. Yang kedua ada deteksi penuh. Sensor ultrasonik memantau volume. Jika penuh, servo mengunci tutup agar tidak bisa terbuka, menampilkan status penuh dan menyalakan alarm hingga dikosongkan dan tombol reset ditekan. Dan yang ketiga ini ada mode darurat. Jika terjadi kejadian luar biasa, itu alat tersenggol atau berguling, sistem beralih ke mode emergency secara asinkron. Tutup dikunci mati seketika dan buzzer alarm berbunyi tanpa menunggu sinyal lock. Yang selanjutnya itu ada diagram blok sistem. Yang pertama ada sisi input dan pengolahan. Inputnya itu ada sensor PIR atau tergerak, ada sensor jarak ultrasonik atau penuh, tombol emergency atau EMG, dan tombol reset RST. Dan ini juga ada unit kendali, itu ada gerbang logika, rangkaian kombinasional memproses kombinasi biner
real time untuk dialirkan ke pengendali. Biasanya itu ada sistem memori dan output. Di sini ada penyimpanan data di flip-flop, register status. Selanjutnya itu ada counter bukaan atau TFF dan ROM pemetaan indikator. Yang selanjutnya ada output atau aktuator, itu driver decoder atau MUX menyalurkan instruksi fisik ke motor servo. LED indikator, buzzer, dan layar LCD 16x2. Yang selanjutnya itu ada input dan output. Di sini jika menggunakan sensor PIR AC SR501, itu nanti akan memproses mendeteksi keberadaan atau gerak pengguna di sekitar tempat sampah. Arduino membaca sinyal high atau low dari pin sensor. Yang kedua itu ada sensor ultrasonik atau HC SR04. Itu mendeteksi jarak permukaan sampah terhadap sensor untuk menentukan status penuh atau tidak penuh. Yang ketiga ini ada push button atau tombol reset. Itu memberikan perintah manual untuk mereset status penuh atau darurat setelah tempat sampah dikosongkan. Dan selanjutnya ada sensor atau tombol darurat atau EMG, itu untuk mendeteksi kondisi tidak normal tempat sampah terguling atau tersenggol yang harus direspon segera. Dan untuk outputnya ini, jika ke motor servo itu fungsinya itu menggerakkan tutup tempat sampah, membuka 90 dan membentuk 0 derajat. Yang selanjutnya itu ada LCD 16x2 12C, itu menampilkan informasi status seperti siaga, terbuka, penuh, dan darurat. Yang selanjutnya ada LED merah, itu menandakan tutup, tertutup, atau sistem dalam kondisi siaga. Yang selanjutnya ada LED hijau, itu menandakan tutup, terbuka, dan pengguna dapat membuang sampah. Dan yang terakhir itu ada buzzer atau alarm. Itu fungsinya itu untuk berbunyi saat kondisi penuh atau darurat terdeteksi. Yang selanjutnya ada sistem bilangan dan representasi data. Ini jika nilai desimalnya 0, representasi binernya itu 0000, terus juga format oktal 0, dan format heksadesimal, maka statusnya itu sistem siaga. Yang selanjutnya itu jika nilai desimal itu 5, representasi biner itu 0101, format oktal 5, dan format heksadesimal 5, maka statusnya itu nilai menengah counter bukaan. Yang selanjutnya lagi, jika nilai desimal itu 9, representasi biner itu 1001, format oktal 11, dan format heksadesimal 9, maka statusnya itu penyetelan aktif. Yang selanjutnya lagi, jika nilai desimal itu 12, representasi binernya itu 1101, format oktal 14, dan format heksadesimal itu C, maka statusnya itu
kode display ICI status nasional. Dan yang tadi itu ada jika nilai desimal itu 15, representasi biner itu 111, format oktal 17, dan format hexadesimal itu F, maka statusnya itu batas atas proteksi overflow counter. Dan ini ada tabel kebenaran hubungan logika. Jika P-nya 0, F-nya 0, MG-nya 0, operan 0, dan alarm itu 0, maka keterangannya itu siaga normal dan tidak ada aktivitas. Terus ini jika P-nya 0, F-nya 0, MG1, operan 0, dan alarm ini 1, maka keterangannya itu darurat tanpa gerak. Yang selanjutnya ada jika P0, F-nya 1, MG 0, opennya 0, alarmnya 1, maka keterangannya itu penuh tanpa gerak pengguna. Yang selanjutnya itu jika P0, F-nya 1, MG 1, opennya 0, dan alarmnya 1, maka itu keterangannya itu penuh dan darurat bersamaan. Jika P-nya 1, F-nya 0, M-nya 0, open 1, alarm 0, maka geraknya itu deteksi kondisi normal itu akan terbuka. Jika P-nya 1, F-nya 0, MG 1, open 1, alarm 0, maka gerak deteksi tetapi darurat, maka itu juga akan tetap tertutup. Jika P-nya 1, F-nya 1, MG 0, open 0, alarm 1, maka gerak deteksi tapi penuh, itu akan juga tetap tertutup. Dan ini jika P1, F0, MG1, open 0, dan alarm 1, maka seluruh kondisi aktif itu tetap tutup dan alarm itu menyala. Oke, di sini untuk yang ini akan dibacakan oleh Al Jordan ya. Dan di sini untuk gerbang logika kita memakai implementasi gerbang logika fungsi open and or not. Di sini kita bisa P, F dari MG. Untuk P itu kita bisa langsungin ke AND, sementara untuk F dari itu secara segitiga berbentuk langsung ke itu, dan sama juga untuk IMG. Nah dari itu langsung ke open P titik F kuadrat IMG. Untuk diagram state-nya kelihatan di sini dari buka atau S1 S0 sama dengan 01 ke untuk tanpa gerak kita pergi ke siaga. Ini pergi ke siaga S1 S0 sama dengan 00. Nah untuk kalau IMG atau emergency, siaga ini akan masuk ke emergency S1 S0 sama dengan 11. Nah dan itu akan mereset. Kalau satu reset itu kembali lagi ke siaga. Dan untuk dari siaga juga bisa kembali ke buka jika P kali F sama P F IMG sama dengan 1. Nah dari buka ini bisa langsung masuk ke emergency jika emergency 1, dan bisa masuk ke menu jika F sama dengan 1 atau bisa bilang penuh. Dari itu untuk penuh hanya bisa masuk ke
emergency karena reset sama dengan 1 dan petugas kosongkan. Sementara itu kita untuk ASM chart, kita di sini ada dimulai sistem tempat sampah berbasis sensor gerak. Dimulai dari lanjut ke inisialisasi servo 0 derajat tertutup, LED merah on, Inisialisasi. LED hijau off, alarm off, LCD siaga. Nah dari sini IMG sama dengan 1 itu bisa langsung ke emergency karena kalau servo tutup paksa, alarm on, LCD juga darurat. Sementara itu untuk ketidaknya kita langsung masuk ke F sama dengan 1 penuh. Nah di situ pindah lagi penuh. Dari emergency juga bisa langsung ke penuh ini ya, servo tertutup, alarm penuh on, LCD penuh. Nah sementara itu untuk F1 penuh, untuk metode ke bawahnya itu langsung ke P sama dengan 1 atau gerak. Nah sementara itu untuk penuh yang servo tutup itu nurun ke bawah, menunggu reset sama dengan 1 dan IMG sama dengan 0, bisa turun lagi, menunggu dan reset 1. Nah dari P sama dengan 1 gerak ini juga bisa langsung kembali lebih awal jika masuk metode gagal. Dan untuk metode berhasil ini akan masuk ke buka servo 90 derajat terbuka, LED hijau on, count up, masih terbuka. Nah dari ini juga bisa langsung P sama dengan 1 atau bisa bilang berhasil. Nah jika itu tetap terbuka maka itu akan balik lagi ke buka. Sementara itu kalau tidak itu akan tutup dan kembali lebih awal ke bagian awal lagi ke inisialisasi. Untuk fungsi boolean dan penyederhanaan itu ada 2, yaitu untuk fungsi booleannya sendiri itu servo terbuka open sama dengan P titik F kuadrat ya pangkat dan IMG pangkat. Untuk fungsi servo tertutup atau close sama dengan open sama dengan P plus F plus IMG. Penyederhanaan keymap buzzer. Awalnya fungsi alarm memiliki 6 suku minterm, setelah dipetakan melalui keymap 3 variabel mengelompokkan misalkan sirkuit minimal. Alarm sama dengan F plus IMG. Menghemat sirkuit logika dengan mengeliminasi variabel P sehingga hanya membutuhkan 1 gerbang OR. Untuk sequential logic dan register, isinya ada 4. Sebelum itu, state assignment ND flip-flop itu mengatur transisi sinkron dengan memanfaatkan 2 buah flip-flop DFF berdasarkan perhitungan keputusan biner. Set 00 siaga, servo di 0 derajat menunggu pemicu gerak peer untuk stage 01 atau belum buka, mengunci kondisi buka tertutup, LED hijau menyala. Dan untuk stage 10 atau penuh, alarm penuh bunyi, servo terkunci tertutup. Tadi itu untuk yang stage 11 atau emergency, penanggangan darurat interupsi asinkron aktif. Hasil simulasi tingkatnya bisa dilihat di sini. Sistem inti berhasil direalisasikan dalam simulasi tingkat menggunakan Arduino Uno R3, microservo dan sensor ultrasonic HC SR04. Konversi gelombang ultrasonik menjadi jarak fisik, threshold deteksi diatur pada jarak 30 cm, membuka tutup penuh ke sudut 180 derajat selama 3 detik, dan menutup secara cepat respons 50 mD ketika objek menjauh. Dan untuk kelemahan dan analisis solusinya itu sendiri, untuk kelemahannya kita ada fungsi blocking delay. Pengguna fungsi delay 3000 menghentikan total pembacaan sensor lain sampai 3 detik. Menghambat respons dan interupsi darurat. Dan untuk yang terakhir itu penyimpanan volatile. Data counter bukaan disimpan di SRAM Arduino sehingga akan terseret ke 0 jika pasokan daya terputus. Nah untuk rencana pengembangan lanjutannya itu kita ada 2. Untuk pertama ada non-blocking atau milis, mengganti daya delay dengan pencatatan waktu berbasis milis agar proses monitoring berjalan multitasking. Dan untuk yang terakhir kita ada dependency EEPROM, menyimpan register counter pada memori non-volatile EEPROM agar riwayat pemakaian tidak hilang saat mati listrik. Segitu saya dari kita. Kesimpulan memiliki 4
yaitu solusi higienis, otomatis, atau autotless. Sistem ini berhasil dirancang sebagai solusi pengelolaan sampah yang higienis guna menghindari kontak fisik dengan tutup tempat sampah sehingga dapat mengurangi risiko penyebaran kuman. Terus kedua, penerapan teori sistem digital. Proyek ini sukses mengintegrasikan berbagai konsep dengan pengenalan sistem digital seperti sistem bilangan, tabel kebenaran, penyertaan gerbang sirkus dengan kimap yang berhasil minimalkan komponen gerbang logika sekuensial dengan berbasis di flip-flop untuk mengatur status atau stage sistem hingga sistem asinkron untuk mengenalkan darurat atau emergency. Yang ketiga, fungsionalitas alat berjalan baik melalui simulasi di Tinkercad menggunakan Arduino Uno, sensor Burns, sensor ultrasonik, dan motor servo. Sistem mendeteksikan gerakan pengguna untuk membuka tutup hingga sudut 180 derajat. Mendeteksi volume jika tempat sampah penuh serta merespon kondisi darurat secara asinkron. Yang keempat, rencana evaluasi dan pengembangan. Kelompok mengidentifikasi beberapa kelemahan seperti penggunaan fungsi blocking, delay, dan memori data yang masih bersifat volatile. Solusi ke depannya adalah menerapkan metode penyertatan waktu berbasis milis agar program bisa berjalan seperti multitasking dan manfaatnya memori EEPROMs agar data hitungan tidak hilang saat data terputus. Sekian dari kelompok 11. Jika ada tutur salah yang kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.